Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kita kembali memulai pelajaran kita, melanjutkan kajian kita mengkaji ilmu nahwu dari matan Mutamimah beserta syarahnya Ad-Durrah Al-Bahiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari terkait isim dan tanda-tandanya yang cukup meluaskan wawasan kita. Tanda-tanda isim itu diantaranya mencakup al-isnad ilaih. Dan ini sangat berbeda kalau kita melihat dari matan jurumiyah. Namanya mutamimah berarti menyempurnakan apa yang belum sempurna dari matan jurumiyah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan fi'il, kata kerja atau verba, dan ciri-cirinya. Yang akan dijelaskan di sini kalau kita lihat redaksinya sama seperti yang ada di matan milik Al-Imam Najurum atau matan jurumiyah. Qala al-musannif, musannif yaitu Al-Imam Ar-Ra'ini Al-Hattab, ya, berkata di sini, wal fi'lu yu'rafu biqad. Fi'il itu dikenali dengan adanya qad, wasin dan juga sin, harfu tanfis sebutannya. Kemudian saufa sebutannya adalah harfu taswif bimakna al-mustaqbal al-ba'id. Kalau asin harfu tanfis bimakna al-mustaqbal al-qarib. Ini sebagaimana beliau sendiri yang jelaskan. Baik di syarah jurumiyah beliau atau falusobiyah atau at-ta'liqat, ya, lil badiin, itu juga sama catatan beliau atas matan jurumiyah, maupun nanti juga akan beliau jelaskan di sini di Ad-Durrah Al-Bahiyah. Beliau di sini maksudnya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi pensyarah, ya. Wata ta'nis as-sakinah, dan tak sukun taknis penanda muannas. Qala syarih Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi mengatakan, ya, qauluhu perkataan musannif wal fi'lu huwa lughatan. Nah, ini fi'il secara bahasa beliau terangkan di sini adalah nafsul hadas, perbuatan itu sendiri, min qiyamin, berupa berdiri, qiyam, wa qu'ud, duduk, ya, wa nahwihima, dan selain dari keduanya banyak perbuatan itu bukan hanya berdiri dan duduk saja, ya. Kemudian secara istilah, fi'il secara istilah adalah kalimatun dalat, suatu kata yang menunjukkan, ingat dia kalimah. Kalimah berarti apa? Qaulun mufradun, ya. Dia adalah suatu kata yang menunjukkan alam maknan fi nafsiha, atas makna pada dirinya, namun berbeda dengan isim. Kalau di sini fi'il taronat bi ahadil azminati as-salasah. Dia iktaronat. Kalau isim itu kan lam taktarin. Kalau dia iktaronat, dia terikat bi ahadil azminah, dengan salah satu waktu dari waktu yang tiga. Nah, di mana ketiga waktu tersebut adalah al-madi, hal sekarang, kemudian mustakbal yang akan datang. Nah, di antara contoh di sini doroba, yadribu, idrib. Doroba mewakili al-madi, yadribu mewakili yang hal, idrib bentuknya memang adalah amar perintah, itu mewakili yang mustakbal.
Karena sejatinya ketika orang itu memerintahkan suatu perbuatan kepada orang yang ada di dekatnya atau orang lain atau lawan bicaranya, maka realisasi dari perbuatan perintah tadi itu terjadi setelah redaksi perintah itu dituturkan keseluruhannya. Barulah perbuatan bisa terjadi. Jadi tidak saat itu orang lagi merintah langsung dia lakukan. Tidak demikian ya. Wa qauluhu dan perkataan musannif yu'rafu ini sebagaimana juga pembahasan yu'rafu pada isim berarti yutamayyaz atau yumayyiz. Nah, ya, atau yumayyaz. Yumayyiz bisa. Yaitu terbedakan si fiil ini an akhwaihi dari dua saudaranya itu, yakni al-ismi wal harfi. Badal untuk akhwai. Ya, bi alamatin kathiratin. Dengan tanda-tanda yang banyak. Iktasoro al-musannifu. Musannif al-imam ar-Ra'i ini di sini iktasar. Mencukupkan. Ya, minha. Dari tanda-tanda yang banyak tadi itu. Ala arba'i alamatin. Di atas 4 tanda saja. Maka uluhu beliau mengatakan apa? Bikod dengan kode. Nah, maka di sini beliau jelaskan, pensyarah jelaskan bahwasanya kod itu adalah alamatun mushtarakah. Tanda yang dia itu berserikat di antara fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya. Fa inda kholat alal madi. Kalau qad masuk ke fi'il madi, maka dalat ala hadi maknayain. Maka tentu akan menunjuk kepada salah satu makna dari dua makna. Itu kalau qad masuk ke fi'il madi. Berarti qad masuk ke fi'il madi ada berapa makna? Dua maknanya. Ya, dua maknanya. Yang pertama, ahaduhuma at-tahqiq. Ini makna pertama ketika qad masuk ke fi'il madi. Tahqiq. Ai tahqiqu il hadas. Yaitu memastikan terjadinya suatu perbuatan. Memberikan faedah taukid juga. Adanya penguatan atau penegasan. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Aflaha dia fiil yang lazim, intransitif. Nah, ya, telah beruntung. Dan dia fiil madi. Fiil madinya dimasuki oleh qad. Nah, ini bermakna tahqiq qadnya di sini ya. Maka kita nanti kalau mengirab dia adalah harfu tahqiqin mabniyun ala sukun. La mahal, tidak ada mahalnya. Aflaha fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Al-mu'minun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niyabatan anid dhammah li'annahu jam'u mudzakkar salim. Nah, terjemahnya apa? Sungguh orang-orang yang beriman itu aflaha, telah beruntung. Nah, ya, maka di sini di surah Al-Mu'minun ayat 1 makna dari redaksi tadi qad aflahal mu'minun beliau jelaskan ya tahaqqaqa lahum al-falahu. Ya, al-falah. Kemenangan tahaqqaqa terrealisasi lahum kepada mereka, humnya siapa? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Makna yang kedua, ketika qad masuk ke fi'il madi, yaitu at-taqrib, menunjukkan waktu dekat. Ai taqribu il hadas, menunjukkan dekatnya terjadinya suatu perbuatan. Dan ini makna ini hanya ada di dalam lafal iqamah. Qad qamatis sholatu. As-sholatu fa'ila qoma. Qomat ya. Asalnya taknya sukun tapi litika isakinain maka sukun yang pertama di kasroh yakni tak taknisnya. Nah, di sini maksudnya apa? Qaruba waktu qiyamiha. Waktu didirikannya sholat itu qaruba telah dekat. Itu makna dari qad yang masuk ke qomat.
Ya. Nah, kemudian jika qad itu masuk ke fiil mudhari, kan qad itu tanda fiil yang musyarakah, berserikat di antara dua fiil, yakni fiil madi dan mudhari. Wa in dakhalat 'ala al-mudhari' dallat 'ala ahadi ma'nayain, sama seperti madi, ketika qad masuk ke fiil mudhari juga sama-sama punya dua makna. Ahaduhuma, makna yang pertama adalah at-taqlil. Taklil yang artinya sedikit atau bisa diartikan jarang nanti atau terkadang. Ai maksudnya adalah taklil wuqu'il fi'li. Sedikit terjadinya perbuatan tersebut atau jarang. Nah, contoh di sini qad yajudul bakhilu. Dan ini kita bisa melihat dari konteks kalimat. Kita bisa melihat dari siyaqul kalam, konteks kalimatnya apa. Bakhil orang yang pelit, pelit ya, orang yang pelit. Bukan berarti orang yang pelit itu tidak pernah memberi. Dia pernah memberi, tapi tidak sering. Atau bisa jadi dia milih-milih. Nah, terkadang orang yang bakhil itu adalah yajud, dermawan. Ai yakillu juduhu. Sedikit apanya? Kedermawanannya. Nah, ya. Wasani, dan yang kedua adalah at-taksir. Sering. Taksir wuku'il fi'li. Sering terjadinya suatu perbuatan tersebut. Contoh, qad yajudu al-karimu. Dan ini kan konteksnya betul. Al-karim orang yang mulia secara zahir, secara lahiriah, secara nampak luar, ya dia adalah orang yang berbagi. Makanya dia dikenal mulia. Paham ya? Sungguh berarti kan qadnya qad yajudu al-karim al-karim. Ay yaksuru juduhu. Telah banyak apanya kedermawanannya. Nah, di sini perhatikan, ya, di sini perhatikan. Terkadang qad itu kan masuk ke fiil mudhari yang tapi dia maknanya adalah tahqiq. Nah, ini penting sekali, ini bagus kitab ini. Baik ketika beliau mensyarah Jurumiyah pun juga beliau jelaskan. Nah, qad masuk nih, qad wa qad tadkhulu, dan tolong jangan diartikan jarang juga di sini. Ini maksudnya qad masuk ke fiil mudhari fatufidu tahqiqa, begitu. Jadi qad masuk ke fiil mudhari maknanya bukan taklil, bukan taksir, tapi maknanya tahqiq. Kapan ini? Silakan dicatat. Ketika dia masuk ke fiil yang berkaitan dengan sifat Allah. Yang fiil mudhari itu adalah sifat Allah di dalam Al-Qur'an. Qad ya'lamu ma antum alaih. Ya'lamu. Nah, di antara makna fiil mudhari itu istimrar, dan Allah pilih. Ya'lamu berarti senantiasa Allah mengetahui. Ditambahkan qad, jangan sampai diartikan tahqiq, jangan sampai diartikan taklil, ya, atau diartikan takfir, tapi kita harus maknai dia tahqiq, penguat, penegasan, sungguh. Jadi kan kita terjemahnya apa? Sungguh dialah Allah yang mengetahui ma antum alaih, apa yang kalian itu berada di atasnya. Nah, ya, nih apa namanya? Maknanya adalah ya'lamu ma antum alaihi haqqan. Sebenar-benarnya Allah mengetahui. Wa hadhil alamah, dan tanda ini min awalil kalimah. Ada di awal kata, ada di awal fi'il. Wala tadkhulu, tanda qad maksudnya ya, tanda qad. Wala tadkhulu ala fi'lil amri aslan, dan tidak masuk kepada fi'il amr secara asalnya. Oke. Berikutnya, wa qawluhu wasin wa saufa. Sin dan saufa. Huma alamatani khassatani bil mudhari. Dia adalah tanda yang
hanya masuk khusus ke fiil mudhari. Idza dakhalata apabila keduanya sin dan saufa ini masuk alaihi atas fiil mudhari, sara zamanuhu mustaqbalan. Zamanuhu waktu fiil mudhari tersebut sara langsung tertakyinkan, langsung bisa dipastikan bahwasanya maknanya tidak lagi hal melainkan maknanya mustaqbal, ya. Ba'da an kana muhtamalan lil hal. Setelah dia itu muhtamal itu kan dia ambigu ya, memiliki kemungkinan karena fi'il mudhari itu kan punya dua makna. Bisa bermakna hal sekarang, bisa bermakna istiqbal yang akan datang. Tapi ketika sudah masuk sin dan saufa, maka sudah dipastikan akan istiqbal maknanya. Nah, contoh saya kumu zaidun ini bukan berbicara sekarang, tapi nanti ba'da pembicaraan. Zaid akan berdiri, tapi pakai sin, berarti waktunya dekat. Warib, sebentar lagi, entah hitungan menit. Kemudian saufa yakumu amrun. Amrun kelak akan berdiri. Saufa bait mustakbalnya. Nah, ini bukan sebentar lagi, tapi pada intinya dia akan ber, berdiri. Nah, ya. Illa kecuali anna saufa aksaru istiqbalan. Nah, bahwasanya saufa itu lebih banyak penggunaannya minasin dari sin. Kenapa? Lianna kathratal hurufi tadullu ala kathratil makna ghaliban. Ya, ya, karena banyaknya huruf menunjukkan atas banyaknya makna. Kita lanjut. Tanda yang terakhir. Silakan boleh gantian. Ada yang mau membaca? Nah, Ustaz, Boleh silakan. wa qawluhu wa ta'u ta'nisi as-sakinati wa hiya alamatun khasatun bil mad bil madin Bil bil madi. madi ish, isy'aran bi ta'nisi al-fa'ili au naibuhu nahu Kan kenapa naibuhu kan atof ke na, fa'il. au naibihi nahu wa ja'at sakratul mauti bil haq wa duribat alaihimul alaihimuz zillatu wal maskanatu. Oke, cukup terjemahkan. Dan perkataan taknis sakinah dia adalah alamat yang khusus untuk madi mengisyaratkan. Betul. Dalam rangka mengisyaratkan itu maf'ul ajli itu. Dalam rangka mengisyaratkan atau menginformasikan isyar, ya. Memberitahukan. Nah, menginformasikan, memberitahukan bitakni fil fa'il dengan muannasnya si fa'il atau naib penggantinya. Contoh, wajahat sakratul maut. Fa'ilnya sakratu. Maka diinformasikan terlebih dahulu sebelumnya di fi'il karena fi'il mendahului si fa'il ataupun pada pembahasan naibul fa'il. Ya, ja'at ada tak sukunnya. Nah, untuk yang naibul fa'il duribat. Duribat. Siapa naibul fa'ilnya di sini? Adzillah. Nah, lanjut. Wa quyyidat. Wa kuyidat at-ta'u bikaunihi Bikauniha. bikauniha sakinatun Ayo, ayo, bukan sakinatun.
Khobarnya kaun. 6 saat. Bikauniha sakinatan ih, ihtarazan minal Ihtirozan. ihtirazan minal muhtarikati mutaharikati. Ya, mutaharrikah. Lanjut, lanjut. Fa'inaha. Fa innaha khasatan bil asma'i Qosotun. khasatun bi asma'i kafatimata wa qaidatin wa nahwihima. Barakallahu fiik. Wa quyyidat at-ta dan ta itu diikat bikauniha dengan keadaan yang sakinah yang sukun ihtirazan untuk membedakan minal mutaharrikah dari ta yang berharokat dari ta yang berharokat fa inna khassah karena yang tak berharokat itu maksudnya tak domir ya dia khusus pada isim saja seperti Fatimah Qaidah ini kan taknya tak marbutoh dan selain keduanya. Lanjut wal muradu bisukun ta wal wal muradu bisukuni at-ta'i annaha sakinatun fi asli wadaiha. mana wadok kenapa dotnya di fathah wadoa ya do'u wad'un Wad'iha artinya kan? Hah? Wad'iha. Iya, fi asli wad'ihnya. Lanjut, lanjut. Fala yadurru. Fala yaduru tahrikaha. Kenapa? Fa'ilnya yadurru apa? Ayo. Nah, sebelum Fala kita, ini fala penting yaduru saya beritahukan untuk membaca kitab juga. Kalau kita ingin menentukan harokat isim setelah fi'il, perhatikan fi'il tersebut udah ada fa'ilnya belum ya? Gitu. Jangan langsung terburu-buru. Nah, kalau belum ada fa'ilnya, udah berarti itu fa'ilnya. Kalau udah ada fa'ilnya, berarti itu maf'ul bih. Gitu ya, dan lihat dulu kalau memang menentukan itu maf'ul bih ini fi'il muta'addi tidak gitu. Diulangi. fala yaduru tahrikuha li'aridi. Ayo, itu kan nakiroh, udah langsung Ustaz, koma tuh. li'aridi. Ya, Tanwin li- kan. Ustaz. Fala yaduru tahrikuha li'aridin kat Hmm? katik kataka Ustaz. Mana udah sering tuh Katikai ya. Tiko katikai kaltiko asmakina ini. kaltiko kaltiko i Kat- as-sakinain. Lanjut. Wa nahuhu ka Kenapa qaulihi ta'ala. nahuhu? Kenapa nahuhu? Ustaz. Itu wawunya huruf atof. Sebelumnya kita baca majrur tuh karena udah huruf kaf. Kaltikai. Nah, Ustaz. Kaltikai as-sakina ini wahnawiha ka Mana qaulihi ha? Mana ta'ala. ha ini? Ini bukan ha, nggak ada alifnya. Wa nahwihi Ustaz. Ah, wa Astagfirullah. nahwihi jadi. Fokus, fokus. Wa nahwihi ka qaulihi ta'ala. Wakalati khruj alaihinna. Qalata ataina ta'iina. Barakallahu fiik. Nah, yang dimaksud ya dengan sukunnya ta annaha sakinah fi asli wad'iha. Bahwasanya dia itu sukun pada asal peletakannya dia. Fala yadurru, maka tidaklah mengharokatinya itu mengharokati sita tadi itu la yadurru tidak berbahaya li aridin lamnya ini taklil karena ada arid sebab-sebab tertentu. Di antara sebabnya adalah ketika is-sakinain seperti bertemunya as-sakinain dua sukun. Wa nahwihi dan yang semisal dari bertemunya dua sukun itu juga bisa menjadi sebab diharokatinya sukun. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini di surah Yusuf ayat 31, qala tikhruj. Tak sukunnya diharokati kasroh. Wa qalata ataina ta'i'in. Nah, ya, tahrikuha diharokati. Nah, ya. Lanjut wahwa salah satu anwa. Fi'il itu ada tiga macam. Madin,
Nah, di sini kita lihat ketentuan dari fiil fiil madi. Wa yu'rafu bi ta'i ta'nisi sakinah fil madi itu bagaimana cara menentukannya di dalam kalimat, maka dia dikenali dengan adanya ta'nis sakinah. Contoh qomat, qa'adat. Dan di antaranya ada ni'ma, ada biasa, ada laisa, ada asa, al-asah. Al-asah berarti mengisyaratkan al-Imam Ar-Ra'i ini menyatakan ni'ma, biasa, laisa, asa ini adalah fi'il yang lebih tepatnya khususnya kepada fi'il madi. Boleh gantian silakan. Ingin membaca qauluhu. Ustaz, Boleh izin Ustaz. silakan. Boleh silakan. Qala syarih hafidhahullah taala qauluhu wa huwa salasatu anwa'in ay al-fi'lu min haitsu huwa wa innama kanat al-af'alu thalathatan Salah li'anna satan. al-azm Jadi apa salah satan? khabar kana Sahih. Barakallahu fiik. kanat li'anna al-azminata li'anna al-azminata thalathatun idil fi'lu alladhi huwa al-hadatsu imma mutaqaddamun Hmm. an zamanil Mutaqaddamun atau mutaqaddimun? azal Mutaqaddamun ya. Nah, an zamanil ikhbar. an zamanil ikhbari au muqaranun muqaranun lahu au mutaakhirun anhu fal awwalul madi wasani al halu wasani Mutaqaddimun ya, mendahului. Mutaqaddimun dia, mutaqaddimun imma mutaqaddimun an zamanil ikhbar au muqarinun. oh ini berarti Muqarinun ya, mutaakhirunnya tadi bersama. Hah? berarti ini mutaakhirun juga Iya, isim betul. fa'il semuanya. Betul. Isim fa'il semua mutaakhir. Nah, ya. Fal awal فالأول الماضي والثاني الحال والثالث المستقبل وقد جمعها Zuhair, Zuhair. زهير في قوله وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي وما ذهب إليه المصنف udah langsung. Cukup, syairnya cuman itu aja. Oh iya. Heeh. Oke, terjemahkan. Ucapan pensyarah Hei. salah satu anwa ada tiga macam. Ucapan penulis Al-Imam Ar-Ra'ini wa huwa salah satu anwa, fil ada tiga, yaitu baru di sini dijelaskan oleh pensyarah. Fi'il Oh, dari sisi dia sendiri. Wa inna makanatil af'alu salasatan, dan tiada lain sesungguhnya fi'il-fi'il itu ada tiga. Kenapa? Li'annal azminah, karena waktu itu juga ada tiga. Izil fi'lu, karena fi'il alladhi huwa al-hadas. Karena fi'il itu adalah huwal hadas, ya, yang dia itu adalah apa? Al hadas. Suatu kejadian, imam mutaqaddim, mendahului dari zamanil ikhbar, waktu pengkabarannya, atau muqarinun, ya, lahu, bersamaan pada kabar, atau mutaakhirun, ya, akhir dari kabar. Yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua adalah hal, dan yang ketiga adalah mustaqbal. Dan sungguh Zuhair di dalam perkataannya qad jama'ah, telah mengumpulkannya, azminah tadi. Wa'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu, ya. Walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Wa a'lamu, ya, wa a'lamu.
Ami artinya adalah tidak tahu, aku buta. Godin. Oke, lanjut. Wa mazhaba ilaihi. Ada lagi Ustaz? Ah, kalau ada yang mau gantian, kalau tidak ada ya antum lagi. Ada yang mau gantian? أرسل. Boleh, silakan. صلى الله عليكم. ثم قال الشارح حفظه Waalaikumsalam. الله تعالى: وما ذهب إليه المصنف من أن الفعل ثلاثة أنواع هو مذهب البصريين وهو الصحيح، وذهب الكوفيون إلى أنه قسمان بإسقاط الأمر بناء على أنه مقتطع من المضارع، إذ أصل اضرب Muqtata'un مثلا. diambil, muqtata'un diambil. أحسن الله إليكم. بناء على أنه مقتطع من المضارع، إذ أصل اضرب مثلا عندهم لتضرب، حذفت اللام تخفيفا ثم التاء لخوف 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 التباس الأمر حينئذ بالمضارع حالة الوقف، ثم أتي بهمزة الوصل من أجل النطق بالساكن فصار اضرب. Oke, baik. Barakallahu fiik. Wa ma zahaba ilaihi al-musannifu. Musannif di sini zahaba ilaihi berpendapat kepada pembagian daripada fiil. Annal fi'la salah satu anwa' bahwasanya fiil terbagi menjadi tiga, yang dimana ini merupakan mazhabnya para ulama nahwu dari Basrah, ya, atau ini pendapat madrasah Basrah yang pembagian fiil menjadi tiga. Wahwa sahih kata pensyarah di sini, dan ini yang benar karena orang-orang Kufah zahaba al-Kufiyuna ila annahu qisman, ya, terbagi kepada dua. Nah, orang-orang Kufah itu bi iskotil amr, dengan menghilangkan apa? Amr. Binaan, karena pada dasarnya ala annahu amr itu muqtata'un diambil minal mudhah minal mudhari, dari fi'il mudhari. Iz, karena aslu idrib, karena asal idrib masalah contohnya indahum menurut mereka yakni orang-orang Kufah asalnya adalah litadrib. Litadrib. Ini mengapalah asal Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan majazu majazumun. Ingat nggak redaksi di matan jurumnya? Majazumun kan pakai istilahnya majazum, dijazm dong. Nah, beberapa pensyarah ada yang menjelaskan, ada beberapa pensyarah yang tidak menjelaskan konteks perkataan Imam Ibnu Ajurum kenapa majzumun itu fil amr. Langsung aja dijelasin beberapa pensyarah, mungkin kebanyakan di antara pensyarah langsung mabni ala apa, mabni ala apa, mabni ala apa. Gitu. Nah, asal litadrib. Nah, huzifatil lam, lamnya itu lamul amr. Ya, dihapus lam takhfifan dalam rangka meringankan. Ya, kemudian dihapuslah taknya juga, taknya dihapus li khaufil li khaufi iltibasi al amri. Nah, karena khawatir pencampuran amr ketika itu bil mudhari dengan apa? Dengan mudhari. Ya, halatal waqaf. Halatal waqaf, pada saat waqaf. Tsumma utiya bi hamzatil wasl. Kemudian didatangkanlah dengan hamzah wasl min ajlin nutki. Ya, dalam rangka an-nutki bisakin, pengucapan dengan sukun, pengucapan dengan sukun. Fasoro idrib, maka jadilah idrib yang kita kenal. Nah, ini argumen siapa? Orang-orang Kufah. Ya, argumennya orang-orang Kufah.
Baik. Barakallahu fikum. Lanjut lagi atau cukupkan dulu? Udah mulai pusing? Masya itu Ustaz. Yang lain bagaimana? Lanjut Ikut aja aja Ustaz. Ustaz. Lanjut Ustaz. Oke. Silakan dibaca. Mungkin ada yang akhwat jika ingin Boleh Ustaz, coba. boleh. Silakan. Nah, wa qawluhu madin asluhu madiyun. Bitahrikil ya'i munawwanatan Munawwanatun. munawwanatun was tusqilatil harakatu alal ya'i fahudifat faltaqal faltaqa sakinani Ini. faltaqa sakinani al ya'u Alia'a. ma'at al ya'u Ustaz Alia'a. al ya'ah Ya. ma'at tanwini fahudifatil ya'u Ya. iltiqa sakinain wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla Nah, cukup zaman dulu. Cukup dulu. Yang ini. Coba terjemahkan. Perkataan Madi asalnya adalah Madiun. Wis, asalnya Madiun tuh. Jawa Timur. Enggak ya? asalnya Bitahlikil ya. Enggak, asalnya kata Madiun ditanwin. Nah, dengan diharokati ya-nya. Munawwanah ya. Nah, asalnya itu adalah munawwanatun begitu. Ditanwin dengan mengharokati ya-nya. Fastus kilat al harokatu harokatnya itu berat karena harokat itu berat alal ya di atas ya maka dihapuslah huzifat ya-nya ya huruf harokat yang ada di atas ya-nya dihapus. Kenapa? Kenapa demikian? Karena adanya dua sukun yang bertemu dengan ya. Ya-nya makanya diharokati fathah tadi al-ya'a kan. Saya suruh baca al-ya'a jadi maf'ul bih tuh. Nah, dua sukun itu bertemu dengan ya. Gitu. Ma'at tanwin bersamaan dengan tanwin. Maka dihapuslah ya-nya. Ya-nya dihapus fahuzifatil ya. Litiqai as-sakinain karena bertemunya dua sukun. Jadi ini teman-teman semua ya. Madiun, Madiun. Nah, tanwin itu kan dia adalah perwujudan dari apa? Nun su, nun sukun. Perwujudan dari nun sukun. Betul tidak? Nah, Ustaz, ya. Iya, kan kita udah baca. Tanwin kemarin definisinya adalah nunun sakinatun talhaqu akhiral isim. Begitu. Ya. Nah, karena domah itu kan berat di atas ya. Nah, kita ubah dulu dia bentuknya ke bentuk asalnya yakni nun sukun. Gitu. Nah, jadilah nun sukun. Ketika bertemu ya sukun dengan nun sukun, berarti iltiqa sakinain kan? Harus ada yang dihapus. Kalau nun sukun kita hapus gimana cara mau ditanwinkan? Maka hilanglah salah satunya. Huzifatil ya yang dihapus. Nah, jadinya apa? Madin. Madin jadinya. Ya hilang madin ya udah. Langsung aja ubah lagi ya. Nun sukun itu menjadi tambahan harokat yang ada di sebelum ya. Kan harokat sebelum ya-nya apa? Kasroh. Ya udah tambahkan. Jadi double jadinya apa? Kasroh tain madin jadinya. Gitu kira-kira kurang lebih. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Ya. Jadi ini sedikit analogi atau penjelasan
Ya, dia termasuk fiil apa namanya? Fiil apa? Isim apa namanya? Yang diakhiri oleh ya lazimah? Man, Mankus. 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 Ya, isim mankus. Dia termasuk isim mankus. Gitu. Sama nanti seperti isim mankus yang lain ketika dalam i'rab rofa dan keadaan nakiroh. Sama ya-nya ngilang. Kodiyun, kodin jadi kodin. Gitu. Musolli, orang yang sholat jadi musallin. Bukan apa. Asalnya musalliyun. Mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan. Dan di pekan depan mungkin bisa kita akan maksimalkan waktu sekitar 40 sampai 50 menit atau bahkan 1 jam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan wa hudrikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan.